Selamat pagi, selamat sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera kepada seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Bersama saya Pendeta Cucu Elia, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kami beri judul Kasih Karunia Sebelum Hukum, Relasi Sebelum Regulasi. Dan mari kita awali dengan bersama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami naikkan pujian dan syukur untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan dan kasih karunia-Mu. Dan saat ini bila mana kami boleh diberikan kekuatan yang baru, kesehatan, bangun di pagi hari ini, biarlah kami juga boleh merenungkan sabda Tuhan oleh bimbingan-Mu, kami boleh melihat dengan jelas rancangan dan jalan Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi ini kami dasarkan dalam Keluaran pasal 19 dan juga pasal yang ke-20. Saudaraku, pasal-pasal ini adalah pasal yang terkait dengan peristiwa yang hebat. Peristiwa bagaimana Allah menurunkan atau memberikan yang disebut dengan 10 hukum, atau orang menyebutnya dengan dekalog, 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Peristiwa di Gunung Sinai adalah salah satu momen yang paling dramatis dan fondasional dalam sejarah umat Allah. Namun seringkali kita melihatnya hanya sebagai momen pemberian hukum Taurat yang menakutkan karena ada guntur, kilat, dan asap yang menyertai pemberian 10 hukum itu. Dan jika kita melihat lebih dalam, terutama dalam pasal yang ke-19, kita menemukan suatu kebenaran indah yang mendahului keseluruhan peristiwa itu, yakni adanya prinsip bahwa Allah berinisiatif, inisiatif dan kasih karunia Allah. Mari kita lihat ada 2 perkara penting dalam 2 pasal ini. Yang pertama adalah inisiatif Allah untuk hubungan yang karib, hubungan yang akrab. Sebelum satu perintah diberikan, Allah bersabda demikian. Keluaran pasal 19 ayat 4-6 mengatakan, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Saudaraku, mari kita lihat ayat ini dan perhatikan urutan-urutan pelajaran yang baik yang diungkapkan dalam ayat-ayat Alkitab, khususnya Keluaran pasal 19. Yang pertama adalah anugerah yang dialami. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan. Allah mengingatkan mereka akan pembebasan yang telah dilakukannya, bukan syarat yang harus dipenuhi untuk dibebaskan. Jadi jangan berpikir atau memandang secara terbalik ya. Jadi kasih karunia selalu datang terlebih dahulu. Saudaraku sekalian, bila mana saudara terpanggil untuk menerima Tuhan, menerima kehidupan di dalam Tuhan, maka kita harus melihat bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan sebelumnya. Sebelum kita menyadarinya, Tuhan sudah melakukan sesuatu bagi kita. Sama seperti bangsa Israel dituntun, diajak, lihat kamu sendiri sudah lihat apa yang sudah kulakukan, yakni pembebasan dari perbudakan Mesir, pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan, pertolongan yang luar biasa, keluar dari berbagai problema yang hebat. Bahkan bukan hanya penindasan, bahkan kematian yang bisa saja menjadi bagian bangsa Israel oleh karena harus melewati padang pasir dan juga laut yang sangatnya mustahil rasanya. Tapi Tuhan sudah lakukan. Dan Tuhan mengingatkan,
Allah mengingatkan mereka akan pembebasan yang dilakukannya dan bukan syarat sesuatu yang dilakukan untuk dipenuhi baru dibebaskan. Bukan demikian. Kemudian yang kedua adalah undangan ke dalam hubungan. Luar biasa saudaraku sekalian, kita kalau mendapatkan undangan dari seseorang, itu adalah sebuah satu ajakan yang menarik, bahwa bukan sekedar undangan makan-makan yang enak, ya, ke rumah yang bagus, ke hotel yang bagus, tapi undangan itu adalah memastikan kita memiliki hubungan yang baik dengan orang yang mengundang. Ya, kalau saudara mendapat undangan yang bagus dari orang yang hebat, ke istana, ke rumah yang bagus, dengan dijamu dengan makanan yang lezat, bukan itu yang jauh lebih penting, tapi bagaimana menjalin hubungan. Jadi undangan yang dimaksudkan dalam perikop atau dalam pasal ini, bahwa ini adalah menjalin hubungan lebih dalam, ya, membawa kamu kepadaku, kata Tuhan, ya. Tujuan akhir dari keluaran, ya, dari adanya usaha membawa keluar bangsa Israel itu bukan sekedar kebebasan dari perbudakan, tetapi perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Memang bebas dari perbudakan Mesir, atau bebas dari tekanan orang Mesir, atau bebas dari kecelakaan yang terjadi di tengah jalan atau di laut tadi. Tapi yang jauh lebih penting adalah mendapatkan perjumpaan dengan Allah. Saudaraku sekalian, banyak perjalanan kita yang mungkin kita lewati, tetapi ketika kita rindu bertemu dengan seseorang, perjalanan itu mungkin sesuatu yang indah, tapi jauh lebih indah tentu bertemu dengan orang yang kita akan jumpai dalam sepanjang perjalanan itu. Baik, poin yang ketiga dalam pasal ini, bahwa panggilan untuk menjadi berkat. Wah, ini sebuah tantangan tentunya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Apa yang dimaksudkan dengan kerajaan imam, ya? Imam adalah satu pelayan, ya, atau satu jabatan yang memiliki pekerjaan untuk menghubungkan orang lain kepada Allah, ya. Kalau nabi, kita bandingkan bahwa nabi itu adalah membawa pesan dari Allah kepada manusia. Tapi imam ini terbalik, membawa pesan dari manusia kepada Allah, yakni dia menjadi perantara antara manusia kepada Allah. Ini yang disebut tadi, bahwa ini adalah panggilan kita untuk menjadi berkat. Status sebagai harta kesayangan disebutkan dalam pasal ini bukan untuk dinikmati sendiri. Wah, kalau saudara menjadi anak kesayangan dari orang tua, kesayangan daripada bos kita, kesayangan dari pimpinan di perusahaan kita, itu harusnya, gitu ya, bukan untuk dinikmati sendiri. Maksud Tuhan mengasihi dan menjadikan kita harta kesayangannya bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk menjadi suatu misi, menjadi berkat tadi. Seorang imam adalah perantara antara Allah dan manusia. Umat Israel dipanggil untuk menjadi bangsa yang memperkenalkan karakter Allah yang kudus kepada dunia dan membawa dunia kepadanya. Kita diundang untuk membawa dunia datang kepada Allah. Itulah tugas yang juga merupakan berkat, ya, yang diamanatkan pada kita. Mereka ini dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menggenapi janji Allah kepada Abraham. Engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebagaimana dikatakan dalam Kejadian pasal 12 ayat 2-3 yang disampaikan kepada Bapak Abraham. Dan inilah pewujudannya, bahwa bangsa Israel dipanggil menjadi harta kesayangan Tuhan untuk bukan sekedar status, tapi menjalankan misi, membawa umat, membawa dunia kepada Tuhan. Selanjutnya, saudaraku sekalian, bagian kedua dari dua pasal ini, yakni pada pasal yang ke-20 diberikannya dekalog atau 10 hukum. Ini adalah pola untuk relasi yang kudus. Ya, ada banyak relasi yang bisa kita
miliki, relasi dengan bos kita, relasi dengan tetangga kita, relasi dengan sahabat-sahabat yang jauh, ada relasi zaman sekarang tentu saja zaman digital, ada relasi yang dibangun oleh WA group, dibangun oleh Facebook, dibangun oleh banyak komunitas-komunitas platform daripada media sosial kita, itu adalah relasi juga. Tapi yang dimaksudkan bahwa pola yang dibuat oleh Allah dalam memberikan 10 hukum adalah pola untuk relasi yang kudus. Dengan latar belakang kasih karunia itulah Allah kemudian memberikan 10 perintah yang disebut dengan Dekalog pada pasal yang ke-20. Sebagian dari kita tentu saja boleh mengingat, baik mungkin secara keseluruhan atau mungkin poin-poinnya saja daripada 10 perintah Allah ini. Dikatakan dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kedua, Akulah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sebelum pada ayat yang ketiga, Tuhan akan menampilkan 10 perintah itu, dia mengingatkan bahwa akulah Allah yang sudah membebaskan engkau, membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Artinya bahwa Tuhan sudah membebaskan, Tuhan sudah menyelamatkan. Jadi sesungguhnya bukan Tuhan menyuruh mereka untuk melakukan hukum ini supaya diselamatkan, tetapi Tuhan katakan engkau sudah diselamatkan. Dan baru Tuhan menyampaikan hukumnya yang merupakan adalah janji, ya, sebuah janji yang merupakan hubungan perjanjian antara manusia dan Allah. Jadi ini adalah landasan seluruh hukum, ya. Seluruh hukum itu dilandasi dengan perkataan ini, bahwa Tuhanmu adalah, akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Hukum diberikan bukan sebagai tangga untuk mendapatkan kasih karunia Allah, tetapi sebagai respon atas kasih karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Hukum adalah pagar, ya, dapat dikatakan sebagai pagar dari sebuah kota, ya. Itu adalah pagar yang melindungi dan memelihara hubungan yang indah antara Allah dengan umatnya. Rupanya hubungan itu juga ada aturannya. Supaya hubungan itu berlanjut baik, supaya hubungan itu dapat memiliki hubungan yang manis, harmonis, maka harus ada aturan-aturan yang saling menjaga. Sekalipun mungkin pada waktu kita menjalin hubungan dengan pacar kita, dengan suami atau istri atau pasangan kita itu tidak tertulis, tetapi tentu di dalamnya ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang harusnya dipelihara, dijaga oleh kedua pasangan, kedua insan. Dan tentunya hukum itu juga adalah hubungan antar sesama manusia. Ya, bukan hanya dengan Allah, tetapi hubungan antar sesama manusia yang tertulis dalam hukum yang ke-5 sampai ke-10. Hubungan antara manusia dan Allah tercatat dalam hukum yang pertama dan ke-4 sampai ke-4. Jadi hukum menunjukkan cara hidup yang sesuai dengan identitas mereka sebagai harta kesayangan dan bangsa yang kudus. Itulah pernyataan firman Tuhan tentang 10 perintah itu menunjukkan identitas kita sebagai seorang yang disayangi oleh Allah. Jadi saudaraku sekalian, bila mana kita melanggar dan tidak mengikuti aturan hukum itu, sesungguhnya kita sedang menodai diri kita sendiri sebagai harta kesayangan Allah. Masa ya bangsa yang kudus melakukan hal yang tidak mengikuti perjanjiannya dengan pasangannya, dengan Allahnya. Jadi itulah landasan, ya, landasan pengertian kita terhadap 10 perintah sebagai pola relasi yang kudus. Mari saudaraku sekalian, kita mencoba membandingkan dengan hukum-hukum yang lain di dunia ini, dan kita supaya boleh memiliki wawasan dan bahkan melihat betapa hebatnya hukum yang diberikan oleh Tuhan ini. Dalam hukum yang kita pernah melihatnya, mengenalnya di dalam sejarah yang disebut dengan Code of Hammurabi, ya. Salah satu contohnya. Ini sebagai ilustrasi, pada era yang hampir bersamaan
di sekitar tahun 1754 sebelum Masehi, terdapat sebuah Code of Hammurabi dari Babilonia. Nah, sementara keduanya berisi aturan fondasi yang sangat berbeda. Nah, di mana bedanya? Di Kode Hammurabi diberikan oleh Raja Hammurabi untuk menegakkan ketertiban dan kekuasaannya. Hukumnya bersifat retributif, yakni sebuah pembalasan yang keras. Kalau engkau nggak lakukan ini, hajar. Hukum ini, ya, hukuman ini. Ini seringkali dengan prinsip mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Inilah yang muncul pada zaman itu, sekitar 1754 Hammurabi, ya, modelnya seperti itu. Namun dekalog Tuhan diberikan oleh Allah yang telah menyelamatkan. Tujuannya adalah kekudusan, bukan sekedar ketertiban. Ya, memang dengan adanya hukum kita tentu berharap kehidupan dunia kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan bermasyarakat di RT dan RW kita lebih tertib tentunya. Tapi dekalog itu 10 hukum Tuhan tujuannya bukan sekedar kekudusan, tapi juga bukan sekedar ketertiban, tapi juga kekudusan sesungguhnya. Hukumnya melindungi kehidupan, keutuhan keluarga, rumah tangga, hak milik, dan integritas. Yang semua itu adalah cerminan dari karakter Allah itu sendiri. Hukum itu lahir dari hubungan, bukan dari paksaan. Menarik sekali saudaraku sekalian melihat gambaran 10 perintah ini. Hukum itu memang harus lahir dari sebuah hubungan. Bersama-sama kita membuat janji itu. Bukan karena paksaan. Engkau harus ini supaya dapat ini dan lain sebagainya. Itu adalah paksaan. Itulah bedanya Hammurabi dengan dekalog Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita merenungkan lebih dalam lagi tentang makna daripada 10 perintah dan bagaimana Tuhan memberikannya, menolong mereka memahami rancangan Tuhan. Mari kita lihat aplikasinya. Yang pertama adalah kasih karunia mendahului ketaatan. Sebagai orang percaya, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Bukan karena melakukan hukum Taurat, ya. Ketaatan kita pada firman Tuhan pada hari ini adalah respon syukur atas keselamatan yang telah Kristus genapi di kayu salib. Kita taat karena kita sudah dikasihi, bukan untuk mendapat kasih. Yang kedua adalah hukum sebagai pelindung relasi. Nah, 10 perintah bukan daftar larangan yang membosankan, melainkan pedoman untuk kehidupan yang berkelimpahan. Sebagaimana Yohanes katakan, Yohanes 10 ayat 10, bahwa itu untuk mencapai kehidupan yang berkelimpahan. Ya. Mereka melindungi hubungan kita dengan Tuhan, jangan menyembah Allah lain, jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat hari Sabat. Dan dengan hubungan dengan sesama adalah hormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Ketika kita melanggar salah satunya, yang pertama kali rusak adalah relasi kita. Satu rusak berarti relasi rusak sesungguhnya. Dan saudaraku, kalau relasi rusak maka rusaklah seluruhnya. Itu sebabnya hamba Tuhan dalam kitab Yakobus, surat Yakobus, ya, bahwa kalau kita melanggar satu, kita melanggar seluruhnya. Sesungguhnya yang dimaksudnya adalah relasi kita putus, ya. Dan karena semua hukum itu berkaitan satu dengan yang lain. Maka saudaraku sekalian, sebaliknya, kalau hukum itu diikuti 10 perintah itu, maka berkatnya bukan 10, bahkan berkelimpahan tadi. Yohanes 10 ayat 10. Maka saudaraku sekalian, kita tidak boleh menyepelekan salah satu daripada hukum itu, termasuk hukum Sabat tentunya. Karena satu dihilangkan, bagaikan mata rantai, di mana ketika mata rantai itu putus, maka hilanglah seluruhnya, karena hubungan kita menjadi putus dengan Tuhan. Baik. Yang ketiga, panggilan untuk menjadi kerajaan iman, ya. Identitas kita adalah imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah.
Sebagaimana disebutkan 1 Petrus 2 ayat 9. Ini adalah gema dari Keluaran pasal 19 ayat 6 sesungguhnya. Kita dipanggil untuk hidup secara berbeda di dunia ini, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi oleh Roh Kudus, agar melalui kehidupan kita yang mencerminkan kasih dan kekudusan, orang lain dapat mengenal Dia. Ya, ketaatan kita pada kehendaknya adalah kesaksian yang sangat kuat, ya, yang sangat powerful. Kemudian yang keempat, bahwa hukum yang ditulis itu adalah jauh lebih memaknainya hukum yang ditulis dalam hati. Dalam kitab Perjanjian Baru menubuatkan dan menggenapi bahwa hukum Tuhan tidak lagi hanya ditulis di dalam lempeng batu, tetapi di dalam hati kita oleh kuasa Roh Kudus. Yeremia 31 ayat 23 dan Ibrani 8 ayat 10. Ini bukan tentang menghapus hukum, tetapi memenuhi dan menggenapinya dalam rohnya. Ya, Matius 5 ayat 17. Ketaatan kita sekarang lahir dari hati yang telah diubahkan, yang ingin menyenangkan Dia dalam segala hal. Saudaraku, karena hukum itu ditulis dalam hati, dalam arti hati kita menerima sepenuhnya pengajaran Tuhan, maka bukan keterpaksaan yang lahir untuk mentaati, tetapi kita mentaatinya oleh karena datang dari hati yang meluap oleh karena kasih Tuhan. Saudaraku, bagian penutup saya ingin menyampaikan, mari kita merefleksikan pengajaran ini dalam hidup kita, bahwa cerita atau kisah yang nyata tentang Gunung Sinai mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia tidak membiarkan sejadi-jadinya. Dia tidak menunjukkan satu ajaran tentang seperti jarum waker yang diputar dan kemudian dibiarkan begitu saja. Dia berinisiatif untuk hal-hal yang sesungguhnya akibat pelanggaran kita. Dia berinisiatif untuk menyelamatkan kita, mengundang kita ke dalam hubungan yang karib dan mempersiapkan kita untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini. Saudaraku, apakah kita melihat perintah-perintah Tuhan sebagai beban atau sebagai pelindung hubungan yang indah dengan Dia dan sesama? Atau saudaraku, sudahkah kita hidup menjadi kesaksian bahwa kita adalah harta kesayangan dan imam yang membawa orang lain kepada kasih karunia yang kita alami, yang kita sudah alami. Saudaraku, mari kita hidup setiap hari dengan mengingat anugerah pembebasan yang telah Tuhan Yesus berikan, dan dengan penuh syukur menaati firman-Nya, sehingga melalui kita dunia dapat melihat kebaikan dan kekudusan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita renungkan bersama dan mari kita tutup dengan doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk bimbingan Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti jalan Tuhan. Dan kami boleh diingatkan untuk kami boleh menjadi berkat. Bapa, sungguh terima kasih untuk perenungan firman-Mu pada pagi ini. Memberkati kiranya kami Tuhan, disanggupkan sebagaimana Roh-Mu menyanggupkan kami untuk memahami pengajaran ini. Biarlah Roh-Mu juga menyanggupkan kami untuk mewujudkannya, menjadi pribadi yang terang dan berkat bagi sesama. Saudara-saudara kami yang saat ini mendengarkan dan dengan keluh kesahnya, Tuhan kuatkan dan teguhkan. Buat mereka yang saat ini sakit, Tuhan, fisiknya lemah, jamahan tangan Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Dan sepanjang hari ini, hari Sabat Tuhan yang kudus, biarlah kami boleh berbakti, memuliakan dan mengagungkan Tuhan dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.